Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Rizky Amalia, Nadisa Rizky Aulia, Ayu Mustika Ardi, Tati Nuraini, Meliza Angelina, Anissa Fitri, Iren Sidaboke, dan Yakub Frans Polado yang akan membahas tentang akuntansi murabahah. Akad dan akuntansi murabahah. Pengertian murabahah yaitu pengertian bai al-murabahah menurut Al-Zuhaili adalah jual beli berdasarkan harga pokok dengan tambahan keuntungan. Pengertian murabahah. Bai al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati penjual harus memberitahu harga pokok dan menentukan satu tingkatan keuntungan sebagai tambahannya. Syaratnya, pertama, penjual memberitahu buy model kepada nasabah. Yang kedua, kontrak pertama harus sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Yang ketiga, kontrak harus bebas riba dan penjual harus terbuka. Dan yang keempat, penjual hendaknya menyampaikan perihal barang yang dibeli. Sedangkan menurut para ahli hukum Hanafi, jual beli ada pemisahan milik (oleh penjual) atau suatu barang yang perolehannya dengan akad pertama berdasarkan harga pertama ditambah keuntungan. Pertanyaan standar akuntansi keuangan 102, akuntansi murabahah. Sejarah. Pernyataan standar akuntansi keuangan 102. Akuntansi murabahah PSAK 102 dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK 102 menggantikan pengaturan mengenai akuntansi murabahah dalam PSAK 59, akuntansi perbankan syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Berdasarkan Surat Dewan Pengurus Nasional atau DPN IAI nomor 0023/B /DPN/IAI XI/2013, maka seluruh penduduk produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSAS IAI. Sejarah. Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 102 mengalami perubahan sebagai berikut. Yang pertama, 13 November 2013, sehubungan dengan keluar Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI nomor 84/DSN MUI X11/2012 tentang metode pengakuan keuntungan tamwil di al-murabahah atau pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah. Yang kedua, 6 Januari 2016, terkait definisi nilai wajar yang disesuaikan dengan PSAK 68, yaitu pengukuran nilai wajar. Perubahan ini berlaku efektif 1 Januari 2017 secara retrospektif. Rizky next. Ikhtisar ringkas. PSAK 102 akuntansi murabahah mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapkan transaksi murabahah. PSAK 102 diterapkan untuk yang pertama, lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli. Dan yang kedua, pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah. Next. Akuntansi untuk penjual. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Akuntansi untuk pembeli akhir. Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tanggungan.
Di dalam akuntansi murabaha terdapat penyajian. Piutang murabaha disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabaha dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabaha tanggungan disajikan sebagai pengurang kontra akun piutang murabaha. Beban murabaha tanggungan disajikan sebagai pengurang kontra akun utang murabaha. Next. Selanjutnya ada ijab kabul. Ijab kabul dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Saling ridho atau rela antara penjual dan pembeli terhadap barang yang dapat jual dan harganya. Apabila salah satu dari mereka ada unsur terpaksa atau ikrah, atau ada unsur penipuan atau tadlis, atau ada ketidaksesuaian garar objek akad, maka jual beli menjadi tidak sah karena prinsip saling ridho atau rela tidak terpenuhi. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian objek akad, pelaku boleh memilih untuk membatalkan akad atau melanjutkannya. Dalam hal terjadi paksaan, apabila bertujuan untuk kepentingan umum dibolehkan. Di dalam akuntansi murabaha terdapat 3 jenis, yaitu rukun, syarat, dan jenis. Next. Rukun akad murabaha terdapat 4. Yang pertama adalah akid, adalah orang-orang yang berakad-akad. Yang kedua ma'ukud, alaih, adalah benda-benda yang diakadkan. Yang ketiga maudu, al-aq, adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Yang terakhir adalah sigat al-aq, adalah ijab dan kabul. Ada syarat akad murabaha. Yang pertama, syarat umum. Syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam setiap akad. Syarat umum dibagi menjadi 2, yaitu kedua orang yang melakukan akad dapat bertindak. Yang kedua, yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. Syarat akad yang bersifat khusus yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib dalam sebagian akad, yaitu syarat idafi atau syarat tambahan. Jenis-jenis akad murabaha. Murabaha sesuai jenisnya dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, murabaha tanpa pesanan atau murabaha to the purchase order. Artinya, ada yang dibeli atau tidak. Bank syariah menyediakan barang. Murabaha dengan pesanan atau murabaha to the purchase order. Artinya bank syariah baru akan melakukan transaksi atau pembelian barang apabila ada pesanan. Jenis akad murabaha yang lain yaitu murabaha berdasarkan pesanan dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu sifatnya mengikat. Artinya murabaha berdasarkan pesanan tersebut mengikat untuk dibeli oleh nasabah sebagai pemesan. Yang kedua, sifatnya tidak mengikat. Artinya walaupun nasabah telah melakukan pemesanan barang, namun nasabah tidak terikat untuk membeli pesanan tersebut. Akuntansi penjual pada pengakuan dan pengukuran menurut PSAK 102 dilakukan pada 1. Saat aktiva murabaha diperoleh. Yang kedua, saat akad murabaha terjadi. Yang ketiga, potongan pelunasan. Yang keempat, potongan angsuran. Yang kelima, denda. Dan yang keenam, uang muka atau urbun. Saat aktiva diperoleh. Pada saat perolehan aktiva yang diperoleh untuk dijual kembali dalam murabaha diakui sebagai aset murabaha sebesar biaya perolehan. Saat akad murabaha yang kedua yaitu saat akad murabaha terjadi, piutang murabaha diakui sebesar biaya perolehan aset murabaha ditambah keuntungan yang disepakati. Yang ketiga, pencatatannya tergantung dari jenis transaksinya, apakah tunai, tangguh kurang dari 1 tahun atau tanggung lebih dari 1 tahun. Potongan pelunasan. Potongan pelunasan piutang murabaha dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut. Yang A, diberikan saat pelunasan, yaitu penjualan
mengurangi piutang murabaha dan keuntungan murabaha. Yang B diberikan setelah pelunasan, yaitu saat penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kembali kepada pembeli. Murabaha juga terdapat potongan angsuran murabaha diakui, yaitu yang pertama diakui sebagai pengurang keuntungan murabaha jika karena dibayar tepat waktu. Yang kedua diakui sebagai beban atau biaya jika disebabkan karena penurunan kemampuan pembayaran pembeli. Terdapat pula denda. Denda dikenakan jika pembeli lalai melakukan kewajiban dan diakui sebagai bagian dari dana kebajikan. Uang muka. Murabaha terdapat uang muka. Yang pertama ada uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Yang kedua, jika barang jadi dibeli, uang muka diakui sebagai pembayaran piutang atau merupakan bagian pokok. Yang ketiga, jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah perhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan penjual. Selanjutnya kita akan membahas tentang alur transaksi murabaha, di mana di sini terdapat 6 alur. Yang pertama, kita akan melakukan negosiasi terlebih dahulu. Yang kedua, kita akan menentukan akad murabaha. Kemudian, Bank Syariah akan membeli barang dari pemasok. Setelah itu, Bank Syariah akan mengirimkan barang kepada nasabah. Kemudian, nasabah akan melakukan pembayaran kepada Bank Syariah sesuai dengan jumlah pokok dan harga margin. Next. Baik, kita langsung saja ke contoh soal, yaitu teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi murabaha. Pada tanggal 12 Januari 2020, PT Akbar melakukan negosiasi dengan Bank Murni Syariah untuk memperoleh fasilitas murabaha dengan pesanan untuk pembelian kendaraan sebuah mobil dengan rencana sebagai berikut. Yang pertama, harga barang sebesar 200 juta. Yang kedua, uang muka sebesar 20 juta didapatkan dari 10% dari harga barang. Dan yang ketiga, pembiayaan oleh bank sebesar 180 juta. Yang keempat, margin sebesar 36 juta. Yang kelima, harga jual sebesar 236 juta diperoleh dari harga barang yaitu 200 juta ditambah harga margin 36 juta. Kemudian yang keenam, jumlah bulan angsuran sebesar 24 bulan. Dan yang ketujuh, biaya administrasi 1% dari pembiayaan oleh bank. Next. Kemudian yang step pertama, kita akan menghitung angsuran per bulan, di mana rumus angsuran per bulan yaitu total piutang dikurang uang muka. Untuk total piutang itu sendiri, rumusnya harga barang ditambah margin, yaitu 200 juta ditambah 36 juta, kemudian dikurang uang muka. Jadi totalnya 216 juta. Kemudian 216 juta ini dibagi 24 total bulan angsuran. Jadi untuk angsuran per bulannya itu sebesar 9 juta. Nah, step selanjutnya kita menghitung 9 juta ini dibagi untuk berapa sih harga margin keuntungan dan berapa harga bagian pokok dari angsuran. Yang pertama, kita akan menghitung margin keuntungan dari angsuran tersebut, di mana rumus margin keuntungan yaitu margin dibagi piutang dikurang uang muka. Di sini total margin nilainya sebesar 36 juta dibagi 216 juta. Hasilnya 16,67%. Nah, hasil persen ini kita kalikan dengan biaya 9 juta. Nah, perolehan untuk keuntungan dari margin sebesar 1.500.000. Sedangkan untuk bagian pokok dari angsuran, itu rumusnya angsuran dikurang bagian margin, yaitu 9 juta dikurang 1.500.000, hasilnya 7.500.000. Next. Selanjutnya kita akan membuat jurnal untuk bank terlebih dahulu, di mana jurnal yang pertama yaitu pembelian aset dari pemasok. Di sini ada pembelian aset secara tunai dan ada pembelian aset secara kredit. Untuk jurnal pembelian aset murabaha dari pemasok secara tunai, itu jurnalnya persediaan aset murabaha di kredit sebesar 200 juta. Maaf, saya ulangi. Untuk jurnal pembelian aset murabaha dari pemasok secara tunai, jurnalnya yaitu sebagai berikut. Untuk di debit adalah akun persediaan aset murabaha sebesar 200 juta. Sedangkan di kredit adalah kas sebesar 200 juta. Kemudian
Untuk pembelian aset murabaha dari pemasok secara kredit atau utang, itu jurnalnya untuk yang di debit persediaan aset murabaha sebesar 200 juta, kemudian di kredit utang usaha sebesar 200 juta. Setelah itu, utang usaha di debit sebesar 200 juta, setelah itu kredit akun kas sebesar 200 juta. Next. Yang kedua, jurnal pembayaran uang muka. Untuk jurnal uang pembayaran uang muka itu jurnalnya yaitu kas di debit sebesar 20 juta dan uang muka di kredit sebesar 20 juta. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Apabila jika nasabah batal membeli, maka jurnal yang harus si bank ini catat yaitu uang muka di debit sebesar 20 juta, sedangkan di kreditnya yaitu pendapatan administrasi sebesar 1.800.000 didapatkan dari 1% pembiayaan oleh bank dan beban notaris sebesar 6 juta, kemudian beban operasional lain sebesar 2 juta, dan yang terakhir kas atau rekening nasabah sebesar 10.200.000. Di sini bank wajib mengembalikan uang muka kepada nasabah sebesar 10.200.000. Kemudian, jika pembebanan biaya administrasi apabila nasabah menjadi beli mobil tersebut, jurnalnya yaitu kas di debit sebesar 9.800.000, kemudian di kreditnya adalah total pengeluaran yang dikeluarkan oleh bank, yaitu pendapatan administrasi sebesar 1.800.000, beban notaris sebesar 6 juta, dan beban operasional lain sebesar 2 juta. Next. Kemudian jurnal selanjutnya yaitu pada saat akad. Di sini ada dua jurnal. Yang pertama pengakuan penjualan, di mana jurnalnya yaitu piutang murabaha di debit sebesar 236 juta. Kemudian di kredit yaitu persediaan aset murabaha sebesar 200 juta dan margin tangguhan sebesar 36 juta. Kemudian jurnal yang kedua, uang muka sebagai hamis jidiah, itu jurnalnya yaitu uang muka di debit sebesar 20 juta dan di kreditnya piutang murabaha sebesar 20 juta. Nah, apabila terdapat diskon pembelian aset sebelum akad, maka nilai piutang dan persediaan murabaha akan dikurangi sebesar diskon tersebut. Contohnya, misalnya terdapat diskon pembelian 15 juta, maka di jurnal pengakuan untuk total piutang murabaha itu akan berubah menjadi 221 juta, sedangkan untuk persediaan aset murabaha sebesar 185 juta dan margin tangguhan sebesar 36 juta. Next. Kemudian jurnal selanjutnya yaitu pembayaran angsuran dan pengakuan untung. Di sini terdapat dua jurnal. Yang pertama pembayaran angsuran itu sendiri jurnalnya kas di debit sebesar 9 juta dan di kreditnya yaitu piutang murabaha sebesar 9 juta. Kemudian jurnal yang kedua pengakuan keuntungan atau margin, yaitu jurnalnya margin tangguhan di debit sebesar 1.500.000, sedangkan di kredit pendapatan margin murabaha sebesar 1.500.000. Di sini ada keterangan atau not. Apabila pengakuan pendapatan diakui setelah semua lunas, maka jurnal pengakuan margin ini tidak dibuat setiap kali ada pembayaran, tetapi dibuat hanya sekali setelah semua cicilan lunas. Maksud dari pengertian ini, di mana untuk jurnal pembayaran angsuran itu akan tetap kita catat setiap bulannya, setiap kali nasabah membayar. Tapi untuk pengakuan keuntungan margin itu kita tidak perlu mencatat setiap bulannya, hanya dicatat di akhir periode masa akad tersebut. Next. Jurnal selanjutnya yaitu pembayaran terlambat. Untuk pencatatan saat jatuh tempo itu jurnalnya piutang murabaha jatuh tempo di debit sebesar 9 juta, kemudian di kredit yaitu akun piutang murabaha sebesar 9 juta. Kemudian margin tangguhan di debit yaitu 1.500.000 dan di kredit pendapatan margin murabaha akrual 1.500.000. Di mana untuk yang jurnal pencatatan saat jatuh tempo itu ada 4 akun ya teman-teman. Kemudian untuk pencatatan saat pembayaran di sini juga sama, terdapat 4 akun. Yang untuk jurnalnya sendiri yaitu kas atau rekening nasabah di debit sebesar 9 juta, sedangkan di kredit yaitu piutang murabaha jatuh tempo sebesar 9 juta, kemudian pendapatan margin murabaha akrual 1.500.000,
Sedangkan di kreditnya yaitu pendapatan margin sebesar 1.500.000. Nah, apabila ada denda, maka jurnal yang harus ditulis bank tersebut adalah kas atau piutang nasabah di debit sebesar 1 juta dan dana kebajikan itu di kredit sebesar 1 juta. Next. Kemudian ada jurnal untuk pembayaran sebagian atau sebagian ditunda. Nah, keterangannya, apabila ada pembayaran sebagian, maka jurnalnya mengikuti proporsi antara yang dibayar dan yang ditunda pembayarannya. Misalnya, nasabah membayar 50% dan menunda 50% pada berbarengan pembayaran bulan berikutnya. Nah, di sini kita akan mencatat pencatatan saat jatuh tempo, di mana di sini terdapat 6 akun, yaitu untuk kas di debit sebesar 4.500.000, untuk di debit selanjutnya yaitu akun piutang murabaha jatuh tempo sebesar 4.500.000 dan yang di kredit piutang murabaha sebesar 9 juta. Kemudian akun selanjutnya yaitu margin tangguhan di debit sebesar 1.500.000 dan yang di kredit pendapatan margin murabaha akrual sebesar 750 dan pendapatan margin murabaha sebesar 750. Kemudian untuk yang jurnal pencatatan saat pembayaran bulan berikutnya, di sini terdapat 6 akun, di mana akun-akun tersebut antara lain yaitu kas atau rekening nasabah di debit sebesar 13.500.000. Sedangkan di kreditnya yaitu akun piutang murabaha jatuh tempo sebesar 4.500.000. Itu biaya tahun lalu. Sedangkan untuk yang piutang murabaha yang 9 juta itu biaya yang berjalan. Kemudian akun selanjutnya pendapatan margin murabaha akrual sebesar 750 di debit dan akun di debit selanjutnya yaitu margin tangguhan sebesar 1.500.000. Sedangkan yang di kredit yaitu pendapatan margin murabaha sebesar 2.250.000. Next. Di sini ada jurnal pembayaran lebih awal. Contohnya, apabila pembeli ingin membayar semua sisa piutangnya saat sisa piutang tinggal 120 juta, penjual kemudian memberikan diskon atau potongan sebesar 75%. Nah, step yang pertama kita melakukan perhitungan terlebih dahulu untuk nilai potongan tersebut ya. Nah, di sini ada rumusnya yaitu 75% dikali porsi margin tangguhan sama dengan 75% dikali kita masukkan persen yang telah kita hitung di step awal, 16,67% dikali 120 juta nilai yang ada di soal. Kemudian 75% dikali 20 juta dan hasilnya 15 juta. Berarti potongan tersebut sebesar 15 juta. Nah, kita step selanjutnya yaitu membuat jurnal. Nah, di sini ada jurnal yang pertama pencatatan saat pelunasan lebih awal atau langsung dipotong. Nah, jurnalnya di sini ada 6 akun, di mana yang yaitu untuk beban potongan di debit sebesar 15 juta, sedangkan yang di kredit piutang murabaha sebesar 15 juta. Kemudian si bank tersebut mendapatkan uang, maka kasnya bertambah sebesar 105 juta dan yang di kreditnya yaitu piutang murabaha sebesar 105 juta. Kemudian akun selanjutnya margin murabaha tangguhan di debit sebesar 20 juta dan pendapatan margin murabaha di kredit sebesar 20 juta. Untuk jurnal yang kedua yaitu pencatatan saat pelunasan lebih awal atau setelah potongan diberikan, di mana jurnalnya kas di debit sebesar 120 juta, sedangkan di kredit piutang murabaha sebesar 120 juta. Kemudian margin tangguhan di debit sebesar 20 juta dan pendapatan margin murabaha sebesar 20 juta. Kemudian beban potongan pelunasan sebesar 15 juta dan kas atau rekening nasabah sebesar 15 juta. Next. Kemudian kita akan membuat jurnal untuk yang pembelinya. Next. Yang pertama kita akan membuat jurnal untuk pembayaran uang muka untuk dicatat sebagai pembeli, di mana jurnal pembayaran uang muka yaitu uang muka di debit sebesar 20 juta dan kas di kredit sebesar 20 juta. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Apabila jika nasabah batal membeli, maka jurnal yang perlu ditulis yaitu kas di debit sebesar 10.200.000
Sedangkan kerugian karena pembatalan pembelian itu sama di debit sebesar 8.800.000 dan yang dikredit yaitu uang muka sebesar 20 juta. Di sini bank harus memberikan uang muka ke pembeli. Kemudian apabila si nasabah menjadi membeli, maka si nasabah ini harus membayar kerugian yang telah dikeluarkan oleh bank, yaitu jurnalnya beban administrasi bank sebesar 1.800.000, beban notaris sebesar 6 juta, beban operasional lain sebesar 2 juta di kredit, dan untuk yang di debitnya yaitu akun kas sebesar 9.800.000. Next. Jurnal yang kedua yaitu saat akad. Di sini pembeli hanya mencatat satu jurnal saja, yaitu pengakuan pembelian, di mana jurnalnya aset di debit yaitu sebesar 200 juta, beban murabahah tangguhan di debit sebesar 36 juta, sedangkan yang di kredit yaitu uang muka sebesar 20 juta dan utang murabahah sebesar 216 juta. Nah, di sini ada keterangan apabila terdapat diskon pembelian aset sebelum akad, maka nilai aset dan utang murabahah akan dikurangi sebesar diskon tersebut. Misalnya diskon pembelian 15 juta. Nah, berarti untuk jurnal pengakuan pembeliannya di bagian aset yaitu di debit masih totalnya yaitu 185 juta. Di beban murabahah tangguhan itu masih tetap sama 36 juta. Di uang muka di bagian kredit itu masih tetap sama 20 juta. Sedangkan di utang murabahah itu berubah menjadi 201 juta. Next. Selanjutnya yaitu jurnal pembayaran angsuran dan pengakuan beban. Di sini terdapat dua jurnal. Yang pertama itu pembayaran angsuran, di mana jurnalnya utang murabahah di debit sebesar 9 juta dan di kreditnya yaitu akun kas sebesar 9 juta. Kemudian jurnal yang kedua yaitu pengakuan keuntungan atau margin, di mana jurnalnya beban murabahah di debit sebesar 1.500.000. Kemudian yang di kreditnya beban murabahah tangguhan sebesar 7.500. Nah, jurnal ini akan tetap dibuat setiap kali nasabah melakukan pembayaran cicilan. Next. Untuk jurnal berikutnya yaitu pencatatan jurnal jika mendapatkan diskon pembelian setelah akad, di mana jurnalnya tersebut yaitu kas di debit sebesar 15 juta dan yang di kreditnya akun beban murabahah tangguhan sebesar 15 juta. Next. Selanjutnya jurnal pembayaran lambat. Untuk yang pencatatan saat jatuh tempo itu kita tidak perlu melakukan pencatatan jurnal atau tidak ada jurnal. Yang kedua, pencatatan saat pembayaran, di mana akunnya utang murabahah di debit sebesar 9 juta, yang di kredit yaitu akun kas sebesar 9 juta. Kemudian beban murabahah di debit sebesar 1.500.000 dan yang di kredit beban murabahah tangguhan sebesar 1.500.000. Nah, apabila ada denda, maka jurnalnya akun kerugian denda keterlambatan pembayaran di debit sebesar 1 juta, sedangkan yang di kredit yaitu kas sebesar 1 juta. Next. Kemudian untuk jurnal pembayaran sebagian atau sebagian ditunda, sini terdapat keterangan apabila ada pembayaran sebagian, maka jurnalnya mengikuti proporsi antara yang dibayar dan yang ditunda pembayarannya. Misalnya, nasabah membayar 50% dan menunda 50% pada berbarengan pembayaran bulan berikutnya. Untuk jurnal yang pertama yaitu pencatatan saat jatuh tempo, di mana jurnalnya yaitu untuk utang murabahah di debit sebesar 4.500.000, sedangkan di akun kredit yaitu kas 4.500.000, kemudian di beban murabahah di debit yaitu sebesar 750. Kemudian di akun kredit yaitu beban murabahah tangguhan sebesar 750.000. Kemudian jurnal yang kedua, pencatatan saat pembayaran bulan berikutnya. Di sini terdapat 4 akun. Yang pertama yaitu utang murabahah di debit sebesar 13.500.000.
Sedangkan di kreditnya yaitu kas sebesar 13.500.000. Kemudian untuk beban murabaha di debit sebesar 2.250.000, sedangkan di akun kredit yaitu beban murabaha tangguhan sebesar 2.250.000. Next. Selanjutnya kita akan buat jurnal pembayaran lebih awal. Misalnya, pembelian ingin membayar semua sisa piutangnya saat sisa piutang tinggal 120 juta. Penjual kemudian memberikan diskon atau potongan sebesar 75%. Ini sama seperti sebelumnya, di mana kita akan melakukan step awal yaitu perhitungan untuk mengetahui jumlah potongan dengan rumus 75% dikali porsi margin tangguhan, 75% dikali 16,67% dikali 120 juta sama dengan 75% dikali 20 juta dan hasilnya 15 juta. Kemudian step selanjutnya kita akan buat jurnal. Di sini ada dua jurnal. Yang pertama, pencatatan saat pelunasan lebih awal atau saat langsung dipotong. Di sini ada 4 akun. Untuk yang di debit yaitu utang murabaha sebesar 120 juta atau nilai sisa piutangnya. Sedangkan untuk yang beban murabaha di debit itu sebesar 5 juta. Sedangkan yang di kredit itu beban murabaha tanggungan sebesar 20 juta dan untuk akun kas sebesar 105 juta. Kemudian jurnal yang kedua, pencatatan saat pelunasan lebih awal atau potongan diberikan setelahnya. Di sini terdapat 5 akun, yaitu utang murabaha di debit sebesar 120 juta, sedangkan kas di kredit sebesar 120 juta. Kemudian kas di debit sebesar 15 juta dan beban murabaha di debit sebesar 5 juta dan yang di kredit beban murabaha tangguhan sebesar 20 juta. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.